Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tak pernah dianggap sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Potret saya tak pernah jadi tontonan orang, tak pernah masuk koran. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Hanya salahnya sedikit. Tidak ada yang benar-benar mengerti arti demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan, sesuatu yang membutuhkan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur, kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tidak pernah mengerti apa arti demokrasi. Saya tidak terlahir sebagai juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Atau lebih parahnya lagi, tafsiran tentang demokrasi malah menjadi bertolak belakang. Atau sebenarnya saya tak pernah benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Pernah suatu kali RT kami yang membentang sepanjang gang Gugus Depan didatangi oleh seorang petugas yang mengaku dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu mengimbau agar kami, seperti juga warga yang lain, merelakan kehilangan itu. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter dari lahan kami? Demi pembangunan. Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya cukup untuk gang saja. Rekontan kami menolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Bagaimana mungkin membuat sebuah keputusan tentang rumah kami tanpa melibatkan keputusan kami? Seperti zaman kolonial saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, lanjut petugas itu sambil menunjuk.
Mereka semua adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Sehingga semuanya memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya gang gubus depan sebagai jalan, mobilitas warga yang hendak pergi dan keluar akan lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet dan bajai pun akan bisa masuk. Itu kan merupakan sumbangan bagi masa depan. Dan pembangunan ini akan dinikmati juga oleh kampung di sebelahnya. Hal ini sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya tentang pembangunan ini. Tanah ini milik kami, bantah saya. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kanan kiri kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai sesuatu yang mulia. Setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kami kalau kami tidak menyetujui usul itu. Dan setelah itu, mereka mewanti-wanti kalau tidak bisa dikatakan mengancam. Kalau saudara-saudara menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan itu tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak? Tidak-tidak bagaimana? Kami ini terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi, kami belum sempat bikin rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan tanpa minta izin lagi. Sebuah bulldozer muncul dan menggaruk 2 meter wilayah RT kami. Warga kami panik. Pak, ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah di sini. Kakek kami tanahnya banyak, punya tinggalan dan 2-3 rumah. Tapi semua sudah dibagi anak cucu, ada yang sudah dijual, tapi ini tanah warisan, Pak. Jangan, Pak, jangan ambil tanah kami. Bulldozer itu tidak peduli. Mereka terus juga menggaruk. Jangan, Pak, kampung kami jangan dijadikan jalan. Ini harta kami satu-satunya sekarang, Pak, jangan. Tapi bulldozer itu terus saja menyeruduk dengan buas. Sopirnya tidak peduli. Dia hanya menjalankan tugas. Akhirnya, kami tidak bisa diam saja. Kami semua terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga rame-rame keluar dari rumahnya. Mereka berdiri di depan bulldozer itu. Ini tanah kami. Akan kami pertahankan mati-matian. Dibeli ratusan juta pun kami tidak sudi. Sebab kami tidak mau pindah dari rumah nenek moyang kami. Anak-anak dan perempuan kita pasang di depan. Sesudah itu orang-orang tua, lalu saya dan bapak-bapaknya. Baru bulldozer itu berhenti. Sopir yang menjalankan bulldozer itu ngeper juga melihat kami. Dia turun dari kendaraan dan berunding dengan teman-temannya.
Kami menunggu apa yang akan terjadi. Lama juga mereka berunding. Beberapa anak main-main mendekati bulldozer itu dan memegang-megangnya. Kendaraan itu kuat, baru, dan bagus. Beberapa ibu-ibu duduk di jalan sambil menetei anaknya. Saya sendiri mengambil keputusan untuk kencing karena terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir itu kembali naik ke atas buldozernya. Dia tersenyum. Kami merasa sedikit lega. Mereka pasti baru menyadari bahwa mereka itu salah. Mesin dihidupkan kembali. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu, sebuah mobil Colt datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dan memakai pakaian seragam. Kami bersorak. Akhirnya, aparat datang untuk melindungi rakyat. Tapi, berbarengan dengan itu, bulldozer kembali menggaruk tanah kami. Perempuan-perempuan itu menjerit. Beberapa anak jatuh. Salah seorang di antaranya kena garuk. Untung ada yang naik ke atas bulldozer dan mengambil anak itu. Keadaan jadi kacau. Orang-orang berseragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, melainkan satpam yang bertugas untuk mengamankan penggarukan. Mereka membawa pentungan yang sudah siap untuk memukul kami. Kami seperti kucing yang kepepet. Tanpa diberi komando lagi, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Asep, bapak yang tadi anaknya hampir kena garuk, tiba-tiba meloncat ke atas bulldozer, mau menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba sopir bulldozer itu mengambil parang dari balik bangkunya, langsung membacok pundak Asep. Asep tumbang berlumuran darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit lalu kabur menyelamatkan diri. Saya dan para lelaki hampir saja mau menyerang. Tapi kemudian sebuah truk datang. Puluhan orang yang kelihatan ganas-ganas melompat turun dan membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya. Bajingan di proyek Senen. Akhirnya kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Mungkin barangkali pembacokan itu tidak berniat untuk membunuh, hanya memperingatkan. Saya bingung. Akhirnya, setelah putar otak, saya beranikan diri mengunjungi pabrik tekstil, majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu. Saya memakai batik
supaya kelihatan formal dan enak dipandang. Tapi susah sekali, orangnya selalu tidak di tempat. Baru setelah saya mengaku sebagai petugas kelurahan, saya diterima. Direktur itu kaget setelah mengetahui saya bukan petugas, tapi korban penggusuran. Tetapi ia cepat tersenyum ramah. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dipangkas, dia bingung. Kepalanya geleng-geleng, seperti tidak percaya. Lalu ia memanggil sekretaris, dan setelah berunding bisik-bisik, ia kembali mendatangi saya seperti wong stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini, saya minta maaf. Saya tidak memperbolehkan siapa saja membuat tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Para karyawan sudah diberi uang transport. Kalau mereka perlu jalan pintas, maka karena ingin menyelamatkan uang transport itu, lah itu di luar tanggung jawab saya. Pembuatan jalan itu bukan tanggung jawab perusahaan. Saya minta maaf. Saya mohon Anda menyampaikan maaf saya yang sesungguh-sungguhnya ini kepada warga. Katanya dengan sungguh-sungguh. Loh, saya mulai senewen. Saya tidak percaya apa yang dikatakannya. Ini sandiwara apa lagi? Walaupun saya miskin, saya bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikibuli mentah-mentah begitu. Saya tahu dia hanya pura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan, itu tidak bisa mengelabui saya. Saya bisa mengendus apa yang tersembunyi di balik topengnya. Orang kaya raya begitu, berpendidikan tinggi, wawasannya luas, pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin dia tidak paham apa artinya 2 meter tanah buat kami. Meskipun bagi dia 200 hektar hanya seperti umpil. Orang yang pasti sudah bolak-balik ke luar negeri itu tidak tahu. Kami paling sedikit saya tahu. Bukannya para karyawannya itu yang serakah mau menyelamatkan uang makan, tapi dia sendiri yang memang mau mencaplok pemukiman kami. Nanti lihat saja, kalau jalan itu sudah dibuat, uang makan akan di stop. Karyawannya akan disuruh jalan kaki saja. Cok, tai kucing, tai gedek, sudah konglomerat begitu, menyelamatkan uang receh saja pakai menyembelih rakyat. Aku tahu. Kasih tahu warga semuanya apa yang sudah terjadi. Aku adukan nanti kepada Jaksa Agung. Beliau itu dulu waktu masih miskin suka mampir ke warung saya. Biar orang semacam itu ditindak. Su, cacok. Betul, orang kecil seperti saya ini memang kelihatannya lemah dan gampang ditipu.
Karena kami sadar pada diri kami, sehingga kami selalu menahan diri. Tapi kalau sudah kebangetan gini, saya meledak juga. Semut pun kalau terus diinjak akan menggigit. Karena terlalu marah, saya tidak bisa ngomong lagi. Muka saya saja yang kelihatan marah. Dia mengerti. Saya siap untuk meledak. Dia semakin marah, semakin halus nada bicaranya. Saya diperlakukan sebagai tamu yang terhormat. Tapi saya terus maju. Ini namanya perjuangan. Dia menyuguhkan makanan dan juga minuman. Saya tolak. Saya datang bukan untuk bertamu dan beramah tamah. Saya membawa suara rakyat, menuntut keadilan. Keadilan untuk kami saja. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang hanya 2 meter itu jangan diganggu. Itu hak kami. Titik. Di atas meja dihidangkan kue-kue yang lezat. Tapi saya tidak sudi menjamah. Sebelum tuntutan kami didengarkan, dia mencoba bertanya tentang keluarga saya. Anak saya kelas berapa? Itu kuno. Saya tahu itu taktik untuk memancing pengertian. Dia juga berbahasa-basi menanyakan bagaimana kabar Asep. Loh, saya jadi tambah curiga. Jadi, dia tahu sekali apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dia yang menyuruh supir itu membacok Asep. Karena setahu saya, Asep juga pernah memprotes pembuangan limbah dari pabrik yang mengalir ke selokan di depan rumah kami. Saya bertekad, saya tidak akan pergi dari kantor itu sebelum ada keputusan yang menguntungkan kami. Keputusan yang membatalkan perampokan 2 meter tanah kami untuk jalan. Saya ditunggu oleh warga. Akhirnya dia mengangguk. Tanda dia mengerti. Kemudian dia menunduk dan membuka laci mejanya, mengambil kertas. Saya bersorak dalam hati. Yes, akhirnya saya menang. Tidak jadi dibuka jalan. Akhirnya memang kunci segala-galanya pada kegigihan. Kalau kita getol berjuang, pasti akan berhasil. Tetapi kemudian darah saya tersirat karena direktur itu mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernafas. Tebal, coklat, apalagi di amplop itu tertera 250 juta. 250 juta. Ya Tuhan, banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 250
250 juta. $250 juta. 250 kali saya hidup pun saya tidak mampu mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa tiba-tiba dihujani rezeki sebanyak ini? 250 juta. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini? Saya bisa beli motor, beli rumah, bayar SPP anak saya, dan memberi orang tua saya. Saya juga bisa jadi tukang ojek. Puji syukur Tuhan, akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam, supaya kami bisa mengubah nasib, tidak terjepit di lingkungan kumuh ini seperti kecoa. Saya gemetar. Saya tak menanyakan lagi untuk apa uang 250 juta ini. Saya tidak perlu lagi menanyakannya. Saya hanya menerimanya. Takut kalau amplop ini ditarik kembali. Saya ambil jalan belakang, sehingga tak seorang pun warga tahu saya habis dari rumah direktur. Saya kumpulkan keluarga saya dan menjelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu nasib kita akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Esok harinya, ketika warga Gang Gugus Depan kembali mendatangi saya untuk mendengarkan hasil rembukan dengan direktur, untuk selanjutnya menetapkan tindakan apa yang harus dilakukan, saya memberi wejangan. Saudara-saudara semuanya yang saya cintai, memang berat sekali kehilangan 2 meter tanah dari milik kita yang sedikit. Berat sekali, bahkan teramat berat. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita harus kehilangan nyawa. Lagi pula, semua itu untuk kepentingan bersama. Kita semua mendukung demokrasi dan sudah bertekad untuk melakukan apa saja demi demokrasi. Di dalam demokrasi, suara yang terbanyaklah yang harus menang. Kita tidak boleh dongkol kalau kalah. Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter untuk pembuatan jalan yang menunjang pembangunan demi masa depan kita yang lebih baik. Seluruh warga yang saya pimpin tidak menjawab. Seperti yang saya katakan, mereka semuanya pembela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi, mereka relakan segala-galanya. Satu persatu kemudian mereka pergi. Hei, tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Hei, sebentar, sini balik lagi. Tak ada yang menggubris. Kuping mereka buntet. Tinggal saya sendiri dan seorang tua. Tapi dia tidak pergi karena suka dengan omongan saya, melainkan karena kakinya kesemutan. Setelah reda, dia juga berdiri dan pergi sambil ngedumel.
Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi kepentingan rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Sekarang aku menentang demokrasi. Sejak saat itu, semuanya benci demokrasi. Sejak hari itu, warga RT Gang Gugus Depan yang saya pimpin kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, tidak gentar oleh panas dan hujan. Saya tetap kukuh tegak di atas kaki saya. Apapun yang terjadi, saya siap mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis. Kalau bukan saya, siapa lagi? Daripada diberikan Negara ini demokrasi seperti ujung tai, bau yakin bau dan tak berarti di sana sini. jeng.